Izin menjawab dokter terkait yang belum hadir saat ini berjumlah 5 orang dokter. Hmm, ada informasi, menunggu ya. Ada bilang memang ini berhalangan, enggak ya? Mohon izin menjawab, dokter. Untuk saat ini masih belum ada konfirmasi. Kemungkinan besar rekan-rekan kami ini sedang ada kendala sinyal, dokter. Oke, kita mulai saja ya, yang lain menyusul nanti ya. Suara saya jelas ya? Jelas terdengar dokter. Oke, jadi sindrom geriatri. Ya, lanjut slide berikutnya. Nah, eh, kenapa geriatri kemudian dikhususkan ya? Karena memang sama seperti anak-anak itu bukanlah yang secara medis biologis sesuatu yang dikecilkan pada anak-anak dan sesuatu yang ditambah usianya pada populasi dewasa ya. Jadi baik populasi remaja dewasa, kemudian populasi anak-anak dan populasi lansia geriatri dia memiliki kekhususan ya. Yang memiliki kekhususan yang memang harus diberikan atensi. Jadi tidak seperti pada pediatri itu bukanlah orang dewasa yang dikecilkan secara ukuran gitu. Kemudian lansia orang dewasa yang sekedar ditambahkan umur ya. Ada banyak hal yang bersifat fisiologis dan tentu saja patofisiologis akan sangat berbeda. Ya, misalnya pada kelompok anak-anak dan lansia akan sangat rentan dengan kekurangan cairan misalnya. Gitu ya. Kemudian risiko terhadap lingkungan. Kemudian kewaspadaan itu jauh menurun ya. Dan tentu saja secara medis penurunan imun yang membuat kita harus atensi. Jadi saya rasa kalau pengertian banyak referensi ya yang kita bisa gunakan. Jadi ada yang membahas dari segi umur ya, ada yang membahas dari segi struktur. Nah, kalau kita bicara disease di bidang medis ya, kalian akan menjadi dokter, maka kita justru melihat bagaimana proses penuaan itu menyebabkan suatu penurunan kemampuan jaringan untuk defense, ya, untuk kemudian kemudian untuk memperbaiki recovery, ya. Nah, terutama yang diatensi adalah infeksi maupun trauma, ya. Jadi nanti kalian lihat pada lansia itu mudah sekali mengalami infeksi, ya rentan, kemudian mudah mengalami cedera atau trauma. Oke, sebaliknya kasus-kasus autoimun justru berkurang karena faktor usia. Dalam hal ini, usia akan menjadi proteksi terhadap risiko penyakit autoimun. Ya, tetapi terkait dengan infeksi dan trauma, cedera itu justru rentan pada lansia. Makanya kenapa nanti kalian sebagai dokter keluarga mungkin atau dokter yang memperdalam di bidang eh, ortopedi, rehab medik, atau penyakit dalam, reumatologi, pasti menyarankan orang tua itu hati-hati cedera. Karena begitu patah tulang itu sulit untuk recovery. Ada defisiensi kalsium, defisiensi vitamin D, menopause primer ya pada mereka yang sudah menopause osteoporosis primer maksud saya ya. Jadi menyebabkan pada lansia akan cenderung rentan terhadap cedera. Infeksi juga demikian. Ya. Nah, dalam hal ini WHO memberi cut off point usia 60 tahun ya ke atas lansia. Dan berikutnya. Nah, apa sih yang menjadi faktor risiko terhadap aging proses? Lalu dalam dunia medis, ya konsep-konsep yang kita pegang secara ya adik-adik, faktor internal, faktor eksternal, selalu ya cara belajar kita belajar produktif namanya ya, sehingga lebih
Kalau kita langsung mengatakan infeksi, kemudian nutrisi, kemungkinan exposure dari lingkungan yang radioaktif, chemical itu akan menjadi relatif tidak cukup mudah untuk diingat. Tapi kalau kalian sistematik, ada faktor eksternal, ada faktor internal. Nah, itu akan lebih mudah kita. Baru kita turunkan internalnya apa saja, eksternalnya apa saja. Ya. Jadi, kalau kita lihat struktur pada populasi lansia, secara internal ada gen, ada sel, ada organ, jaringan. Nah, eksternal ada polusi misalnya, kemudian ada kondisi lingkungan, ada aktivitas yang cenderung menurun pada lansia, membuat kondisi kekakuan, kemudian kerapuhan tulang, atrofi, ya, itu juga mempermudah terjadinya osteoporosis. Infeksi, nutrisi yang kurang, kemudian kemungkinan adanya paparan radioaktif. Jadi luar itu semua adalah yang di dalam genetik bawaan. Mungkin kalian ada yang mempelajari pola genetik yang sekarang mempengaruhi penyakit seperti SNP, ya, single nucleotide polymorphism misalnya, ya, atau alel yang memiliki resiko. Seperti misalnya di penyakit-penyakit autoimun, orang yang memiliki HLA DR1 itu mudah kena rheumatoid arthritis, HLA-B27 mudah kena ankylosing spondylosis dan sebagainya. Oke, lanjut. Ya, lansia ya tidak hanya multifaktorial secara kondisi biologik, tetapi juga dia multidisiplin ilmu. Ya, jadi ingat, beda sekali. Misalnya kalau kita bicara penyakit TBC pada usia muda, saya rasa itu faktornya cuma mungkin terbatas ya, infeksi, host, lingkungan gitu ya. Tapi kalau pada lansia itu multifaktorial, tidak hanya infeksinya, agennya, hostnya seperti apa, lingkungannya seperti apa, tetapi sosialnya juga penting. Orang tua akan semakin sulit untuk mandiri, sehingga katakanlah contoh ini ya, pasien TBC pada lansia, tidak cukup kita mikirkan kuman yang kita bunuh dengan OAT, kemudian host pasien yang kita perbaiki nutrisinya, imunnya, ya, dan lingkungan yang bersih, yang pertukaran udara cukup baik dan paparan sinar matahari. Tapi bisa nggak dia mengambil obat ke puskesmas? Nah, itu faktorial yang lain ya, yang menyebabkan multifaktorial. Harus ada dukungan keluarga misalnya ya. Dan tentu saja disiplin ilmu. Makanya sekarang ada namanya di RSUD Buleleng kita bentuk poliklinik geriatri. Karena di sana ada disiplin ilmu. Mungkin saja pada usia-usia dewasa TBC datang ke paru-paru aja selesai. Tapi lansia dia perlu obat TBC, rupanya dia ada osteoartritis juga. Atau bahkan osteoporosis. Ternyata bisa juga dia mengalami gangguan penglihatan. Dan dia tidak bisa minum obat yang mana, jadwalnya pagi, siang, sore, dan sebagainya. Kemudian kita diberikan patokan-patokan secara sederhana bahwa 5 sindrom mayor pada lansia itu adalah fall, ya, jatuh, kemudian inkontinensia urin, ulcus decubitus, atau pressing ulcer, delirium, dan penurunan fungsional. Nah, sebetulnya output dari semua hal ini adalah berrelasi pada suatu kondisi kelemahan, kerentanan, ya, atau handicap. Nah, ciri khas dari lansia mereka memiliki kerentanan. Next slide. Nah, bagaimana menerapkan diagnosa lansia? Kita akan selalu dari diagnosa mayornya ya, apa yang menjadi utama, dan kemudian yang apa untuk selalu menyertakan asesmen faktor risiko yang selalu akan multiple seperti tadi ya. Seorang penderita TBC pada lansia dia memiliki kerentanan bisa jatuh
atau gangguan penglihatan sehingga perlu caregiver. Ya, itu disebut dengan asesmen faktor risiko. Aspek yang berperan dalam ini adalah bagaimana fisiknya, mentalnya, sosial, ekonomi, fungsional, dan lingkungan. Ya, di negara-negara berkembang seperti Indonesia, orang tua, lansia, jompo masih sangat tergantung dari family ya, dari anak-anak. Begitu anak-anak tidak peduli, maka mereka akan menjadi terlantar. Sementara di negara-negara yang sudah maju, modern seperti di Eropa Barat, Amerika, Jepang, undang-undang negara bertanggung jawab. Sehingga walaupun ditinggal sama anak-anak misalnya, mereka cukup aman posisinya karena akan diambil alih oleh negara. Nah, itu juga bagian dari asesmen faktor risiko ya, adik-adik ya. Kemudian faktor eksternal juga bisa menjadi. Oleh karena itu terapinya sama dengan populasi dewasa dan anak-anak, tidak cukup farmakoterapi, tadi juga nutrisi, latihan fisik, modifikasi lingkungan, baik lingkungan fisikal maupun lingkungan sosial. Oke, lanjut. Nah, apa karakteristik ya atau kriteria dari penyakit-penyakit pada lansia? Dia ada gangguan degeneratif, aging proses ya, kemudian penurunan fungsional tentu saja. Jadi kalau kita nanti belajar lebih mendalam, katakanlah kalian masuk fase pendidikan profesi, kita akan selalu melihat organ kita dari sisi struktur dan fungsional. Katakanlah kita melakukan USG ginjal, ini strukturnya bagus, tidak ada batu, tidak ada bekas. Fungsinya gini, kita cek fungsi. Walaupun kadang-kala dari ginjal kita temukan batu, multiple, hidronefrosis, ginjal bengkak, tapi rupanya setelah dicek, fungsi ginjal baik. Nah, itu namanya ada fase kompensasi. Itu pada lansia tidak hanya yang diperhatikan secara struktural dan fungsional, tapi juga secara individu. Bagaimana orang tua ini yang secara alami akan mengalami degeneratif, bagaimana secara fungsionalnya, itu kan sangat bervariasi. Ada orang masih mandiri, bisa mandiri, mencuci pakaian sendiri, tetapi ada orang muda betul-betul tidak bisa beraktivitas. Misalnya karena gangguan gangguan degeneratif menyebabkan gangguan fungsional saraf misalnya. Lalu nanti kriteria daripada asesmen faktor risiko. Dan karakteristiknya adalah keterlibatan multi. Saya lanjutkan ya. Jadi keterlibatan multisistem organ ya. Itulah kenapa sudah mulai misalnya atau di yang manajemennya sudah dan kemudian membentuk quality geriatri itu karena memang tidak singalnya seperti tadi pasien beta misalnya hipertensi, dia juga memiliki osteoartritis, dia juga kadang memiliki pasien itu memiliki gangguan cemas atau jantung. Jadi memang multi disemu karena problemnya adalah sistem. Berikut oleh karena itu etiologinya juga faktorial ya. Tidak boleh hanya satu penyebab penyakit ya. Kita harus berpikir lebih, dan tentu saja proses akan menjadi lebih buruk. Bagusnya masih dapat diobati ya. Jadi justru kini semakin memiliki peluang untuk respon yang baik ya. Karena di selain
keahliannya sudah mulai diciptakan ya, melalui katakanlah konsultasi, sarana juga semakin lengkap, obat-obatan yang diperlukan juga semakin lengkap, dan yang paling penting adalah karena pemahaman kita lebih kompleks dan lebih terukur soal menghadapi lansia atau geriatrik. Lanjut. Ya, ini tadi udah kan 5 sindrom jatuh, insincia urin, ubitus, pressing ulcer, delirium, penurunan fungsional. Ya, lanjut. Faktor risiko ya usia pasti, gangguan kognitif ini terkait dengan penurunan regenerasi sel saraf pusat ya. Kemudian gangguan fungsional, tentu saja kalian dengan mudah memahami penurunan massa otot, penurunan kekuatan tulang, sendi, sensibilitas, dan otomatis akhirnya gangguan mobilitas. Bayangkan saja misalnya satu rumah ada gempa gitu ya, yang mudah-mudahan seperti kalian mungkin sudah dalam hitungan beberapa detik sudah di halaman, tapi lansia gimana? Ada gangguan mobilitas akibat gangguan struktural tadi, yang juga menurunkan fungsional, akibatnya dia memiliki resiko fall, resiko cedera lebih besar. Lanjut. Nah, kita akan mulai ya satu persatu ya, tapi tidak akan terlalu mendalam, tapi minimal kalian memiliki highlight nantinya. Apa yang terjadi pada sistem saraf pusat lansia? Ternyata mereka kekurangan B12, B6, dan asam folat. Ini sepenuhnya lebih banyak karena penurunan intake ya. Penurunan intake, gangguan penyerapan di usus juga sudah pastinya. Akibatnya terjadi Alzheimer, gangguan kognitif. Dampaknya kalian secara konsekuensi kalau gangguan Alzheimer atau demensia ya tentu saja akan kalau lupa makan ya tentunya tidak makan kan, ya gangguan kognitif ringan, apraksia, banyak malnutrisi. Jadi outputnya adalah bagaimana membuat kondisi yang prognosis buruk pada lansia ya, kondisi-kondisi ini. Oleh karena itu apa namanya dari situasi ini, dari problem sistem saraf pusat ini, apa yang kita lakukan ya, nanti kita harus pastikan kecukupan vitamin B12, B6, asam folat pada lansia. Apakah selalu dalam bentuk suplemen? Ya nggak mesti. Kalian nanti harus belajar nutrisi, makanan apa yang banyak mengandung B12, B6, asam folat. Gitu. Apakah susu, kemudian telur, ya buah merah misalnya kan banyak mengandung asam folat. Buah naga maksud saya ya. Lanjut. Nah, kemudian turun ke mulut dan gigi. Coba perhatikan. Kita sebagai dokter tidak bisa orang tua nggak mau makan itu misalnya. Lalu kita kasih vitamin, ya kasih penambah nafsu makan, kasih nutrisi suplemen yang mahal gitu ya, yang high kalori. Tapi kita lupa, ternyata mulut mereka sudah mulai kering karena produksi salivanya menurun. Ya, akibat saliva menurun, terjadi lebih mudah infeksi. Karena kita kan tahu bahwa saliva itu adalah barier di first line immunity ya. Jadi kita mengenal imunitas non spesifik dan spesifik. Yang non spesifik ini ada di garis terdepan dan tidak berhubungan dengan memori ya. Katakanlah air mata, air liur, itu adalah bentuk-bentuk daripada sistem pertahanan tubuh innate ya, immunity atau non spesifik. Nah, apabila mulut kering, air liur berkurang, itu mudah mengalami karies, ya. Kemudian penurunan daya otot mengunyah. Itu menyebabkan kesulitan makan dan komunikasi. Ya, akibatnya dia trauma setiap dikasih makan. Nah, kita harus pastikan, giginya bagaimana, gigi geligi. Ya, kalau memang ada masalah, kita ajak ke dokter gigi, kemudian eh, apa namanya, eh, ini ya, di check up kesehatan gigi orang tua, kalau memang ada karies atau berlubang, apakah ditambal, apa diganti.
gigi palsu dan sebagainya. Yang penting cara perawatannya. Sehingga dikasih makan mereka semangat gitu ya. Tapi kita kalau nggak peduli, di satu sisi kita sangat paripurna itu makanan enak-enak bergizi tinggi, tapi dia mampu mencerna ya buat apa? Jadi kita harus sangat berpikirnya bahwa gigi, ketemu pasien lansia disuruh buka mulutnya, ternyata giginya tinggal dua, terus kalian sarankan makan protein tinggi gitu misalnya. Oke, caranya gimana? Kan tidak, akhirnya disisakan. Pasien di rumah sakit juga begitu ya, ahli gizi akan ngecek kira-kira kekuatan lansia itu untuk mencerna makanan, mulai dari mulut, menelannya gimana ya. Ada tukak lambung apa tidak, lebih jauh lagi ke dalam. Oke, lanjut. Nah, di kerongkongan ada satu studi yang menunjukkan bahwa hipotonitas faring dengan pembukaan tidak tuntas ya. Oke, menyebabkan ini kesulitan menelan. Jadi hipotonik ya, ya hipertonik juga kurang baik ya. Kalau hipertonik terlalu kuat ya, kalau hipotonik menurun kekuatan motoriknya. Akibat hipotonik kan tidak tuntas terbuka, itu mempengaruhi refleks menelan dan sebagainya. Ya, jadi didapatkan hampir 2/5 lansia itu mengalami hal seperti. Caranya gimana? Apakah operasi kan enggak? Ya, jadi sarankan orang itu sering makan sedikit, ngemil makanan yang rendah kalori seandainya badannya sudah ideal atau berlebih. Nah, kalian nanti akan belajar nih apa kalori yang rendah tapi membuat mereka sering ngemil gitu. Atau kasih yang rendah gula tanpa gula. Pasti tahu kan ya. Jadi dengan mengulung permen itu bukan permen main yang kurang sehat ya, kan ada permen yang bisa dipilih bagi lansia. Nah, dia selalu akan membuat dia selalu menelan ya, selain juga merangsang air liur untuk keluar. Di samping mungkin bisa diberikan jus buah dan sebagainya ya. Ingat ya bahwa pada lansia ternyata dari studi radiografis didapatkan hipotonik daripada faring ya. Oke, lanjut. Nah, lambung dan pankreas bagaimana? Ya, pasti sudah akan terjadi penurunan apa namanya, produksi enzim ya, karena glandural eksokrinnya akan menurun secara fungsional ya, menyebabkan prevalensi gastritisnya meningkat. Kan yang melindungi gastro itu kan asam lambung ya. Nah, kemudian kita sebagai dokter sering sekali memberi obat asam lambung berlebih ya, karena mereka rematik, kita ngasih anti rematik, kita juga ngasih anti lambung ya, menyebabkan asam lambungnya terlalu tertekan, terlalu sedikit, menyebabkan justru terjadinya atrofi gastritis. Yang lebih baik gimana caranya kalau orang tua yang rematik itu agar tidak sering minum obat rematik, sehingga kita tidak selalu sering memberikan obat lambung? Ya diajarin gimana caranya agar rematiknya itu tidak kumat. Pencegahan, misalnya latihan gerak teratur rutin dalam posisi duduk atau berbaring, non weight bearing exercise ya, jalan datar. Kalau yang memiliki kemampuan ekonomi sarankan renang, sepeda statis. Tidak boleh duduk lama diam atau ngangkat berat kalau udah lansia atau naik turun tangga dan sebagainya. Orang di Bali misalnya kan mereka sembahyang di lantai 2, lantai 3 ya. Kalau itu dilakukan pagi, sore, siang sering ya akan memudahkan terjadinya kerusakan sendi, simptom, kemudian akhirnya minum obat rematik. Ya, jadi kalau pada lansia terjadi gangguan lambung dan pankreas, outputnya apa? Cepat kenyang dan penundaan pengosongan lambung. Makanya kalian harus bilang, Bapak Ibu, lansia habis makan nggak boleh baring, harus duduk di yang lama. Atau setengah duduk, atau jalan 10 langkah, itu jauh lebih baik ya. Oke, lanjut. Pada usus halus bagaimana? Nah, yang paling terkenal adalah penurunan bakteri yang baik ya. Oleh karena itu belakangan sering sekali semakin banyak studi tentang probiotik. Bagaimana bakteri yang baik itu akan memperbaiki di pencernaan. Ya. Oke. Saya rasa itu sih ya, kalau untuk usus halus akan terjadi gangguan akibat penurunan fungsi ionak
dipilih ya dua unsur kecil, kemudian terjadi pertemuan bakteri yang patogen yang kurang baik, sementara di lambung terjadi hipoklorhidria, tadi produksi asam lambung menurun, sehingga bakteri ini terus bisa dilawan oleh init tadi, peradangan menahun, jadilah resiko kanker. Ya, oke lanjut. Nah, pada dubur gimana? Kalian nanti akan sering menjumpai lansia itu sembelit. Nah, normalnya BAB itu adalah setiap hari satu kali dalam 2 hari, atau paling sering boleh 2 kali dalam 1 hari. Ya, jadi 2 hari sekali, oke. Setiap hari sekali boleh. Atau dalam 1 hari 2 kali BAB juga nggak apa-apa, itu normal. Jangan harus 1 kali sehari. Nah, orang tua atau lansia akan mengalami kemudahan terjadinya sembelit, ya. Itu karena perubahan mekanik di dubur, elastisitas dinding rektumnya menurun, kemampuan tekanan untuk mendorong kotoran juga menurun. Ditambah lagi secara eksternal, lansia itu akses terhadap air berkurang, terhadap serat buah berkurang, jalan kaki berkurang. Sarapan pagi sering lupa. Oleh karena itu, lansia memerlukan caregiver, ya, agar ada yang secara reguler menyiapkan air dengan volume tertentu, misalnya 6-8 gelas minimal per hari. Buah harus rutin. Orang tua di atas umur 80 tahun, kemungkinan mengakses sendiri buah, air itu ke dapur itu akan semakin kecil. Sehingga memerlukan caregiver, entah itu keluarga, ya, entah itu pengasuh, dan sebagainya. Ini membuat kalau pasien kemudian mengalami konstipasi kronik, dia akan juga menimbulkan akumulasi gas ke lambung, ya, karena dia akan berhubungan, sehingga gas itu nggak kepingin makan karena rasa bloating tidak nyaman, ya. GERD juga bisa. Lanjut. Nah, metabolisme bagaimana? Secara kumulatif, orang tua akan cenderung mengalami berat badan menurun, ya, cukup drastis. Bisa karena kombinasi berbagai faktor tadi, karena akses nutrisi menurun, kemudian penyerapan juga menurun, kemudian kadang-kadang metabolismenya meningkat, ya, akibat aging proses. Oleh karena itu, pasien akhirnya memerlukan suplemen multivitamin, terutama mikronutrien, ya, yang sulit diakses dari nutrisi, misalnya seperti tadi asam folat, vitamin, mineral, kalsium, magnesium. Lansia yang menderita penyakit kardiovaskuler, paru, saraf, sendi akan kehilangan karena kurang gerak. Kurang gerak menyebabkan osteoporosis misalnya. Osteoporosis membuat orang kurang gerak. Ini ya, karena nyeri, karena fraktur, akibatnya mengalami perubahan energi. Enggak ingin makan, ya. Gitu. Apa sih yang membuat kita lapar itu? Coba kalau dari pagi gitu tidak beraktivitas, mungkin lapar tapi nggak lapar-lapar sehat, ya, dalam tanda kutip. Tapi kalau kalian dari pagi aktif, ya, olahraga, entah itu fase di fase jalan dari satu ruang ke ruang lain, nah itu nanti jam makan siang itu akan terasa lapar, ya, sehingga perubahan kebutuhan energi inilah yang membuat metabolisme pada lansia terganggu, ya. Jadi kebutuhan nutrisi pada lansia menyebabkan peningkatan pengeluaran energi, penurunan albumin, protein, dan nutrisi. Jadi kompleksitas daripada gangguan metabolisme ini sering menimbulkan kondisi malnutrisi yang ditunjukkan oleh parameter kekurangan albumin misalnya. Jadi sudah pasti pada aging proses, degeneratif proses itu terjadi perubahan metabolisme, umumnya peningkatan basal metabolisme rate, tapi penurunan asupan nutrisi. Itu menimbulkan berat badan turun secara drastis. Oke, lanjut. Nah, kemudian kita organ berikutnya ginjal, ya. Pada lansia secara alamiah akan mengalami penurunan fungsi ginjal. Makanya kalau kalian nanti mendapat kuliah ginjal, pasti untuk menghitung GFR itu, laju filtrasi glomerulus itu, salah satu pembaginya adalah usia.
Jadi semakin tinggi usianya, walaupun tidak ada penyakit apapun yang menjadi komorbid, pasti nanti fungsi ginjalnya akan menurun. Yang semata-mata hanya disebabkan karena faktor usia. Apa yang terjadi kalau fungsi ginjal menurun? Yang pertama, ada suatu reseptor yang terganggu terhadap hormon antidiuretik. Jadi risiko nanti semakin besar. Jadi pada usia muda seperti kita, kalau saya udah juga ya, udah 50 kali, seperti kalian usia muda. Kalian misalnya keringat, kemudian olahraga, kemudian siapa yang misalnya diare, itu kalian akan rasa haus, ya kompensasi yang baik. Tapi pada lansia belum tentu, ya diarenya banyak, muntahnya banyak, tapi dia dirasakan rasa haus. Nah itu risiko dehidrasi berat. Oleh karena itu saya tekankan lansia itu dan bukan kelompok yang dituakan atau yang ditekan badannya. Tapi mereka memiliki suatu kondisi fisiologis yang sangat berbeda. Nah, yang menarik kan vitamin D pastinya. Kalian akan kembali bagaimana ilmu vitamin D itu terkait antara paparan sinar matahari yang cukup, kulit, maksud saya paparan sinar matahari ke kulit, kemudian diolah di ginjal, ya, kemudian vitamin D dari makanan yang kita serap di usus itu baru diaktifkan oleh enzim, ya, vitamin D yang dihasilkan oleh ginjal. Pada gangguan fungsi ginjal, otomatis terganggu juga metabolisme vitamin D, ya, terjadi osteoporosis. Belum lagi gangguan fungsi ginjal menurunkan sekresi dari eritropoietin yang juga menimbulkan kondisi hematologik anemia. Ya, jadi ini kompleks ya. Kalian harus kembali belajar bagaimana ginjal berperan sebagai fungsi ekskresi, kelebihan cairan dan elektrolit, juga berperan dalam hal hormonal, termasuk vitamin D, eritropoietin, dan vitamin D ini juga berisiko ke tulang, ya, ke osteoporosis. Nah, kemudian risiko dehidrasi juga terkait dengan gangguan reseptor dari hormon antidiuretik atau ADH atau vasopresin. Oke, lanjut. Imunitas ya tentu saja akan ada penurunan ya virus. Tadi sudah yang innate immunity, air liur, air mata, keringat, ya anhidrosis misalnya, nah, itu menurun. Kemudian masuk ke adaptive immunity, ya, spesifik respon sel T dan juga ke sel B, ya, yang akan menyebabkan gangguan sitokin proinflamasi. Nah, nanti outputnya kekebalan menurun, mudah infeksi, infeksi nanti terjadi energi yang lebih, sementara akses input kurang, terjadi dan prognosis yang sepsis, itu yang disebut tadi delirium, kemudian akut konvensional dan sebagainya. Ya, orang tua itu susah tangani karena multi, ya, faktor dan kompleks. Lanjut. Perubahan otot, ya, kurang gerak menyebabkan atrofi, ya. Atrofi otot menyebabkan tulang ikut mengalami fragil, ya, karena kurang gerak menyebabkan osteoblas itu tidak cukup untuk diproduksi. Sementara osteoblas meningkat, terjadilah kerapuhan tulang, ya. Jadi kehilangan progresif body mass menyebabkan sarkopeni. Sarkopeni bisa juga terjadi pada lansia karena lemak, ya. Lemak itu toksik terhadap semua jaringan yang lain. Massa otot yang turun dan massa lemak yang meningkat menurunkan laju metabolisme yang diperlukan untuk produksi energi. Nah, kalau energi sudah turun, terjadilah malnutrisi. Jadi rupanya perubahan otot itu kemudian berhubungan dengan adanya defisiensi protein dan mikronutrien yang kemudian menyebabkan lingkaran setan, ya, circulus vicious dari pada lansia yang kurang gerak, menyebabkan suatu penurunan lean body mass, terutama otot langkah. Ya, jadi ini sangat perlu dipelajari secara detail bagaimana kondisi-kondisi yang berhubungan dengan metabolisme juga berpengaruh terhadap massa otot. Oke, lanjut.
Nah, ini bagaimana pada orang tua yang obes berhubungan dengan suatu sarkopenia ya. Jadi kalau kita lihat dari aspek usia yang masuk ke proses aging, kemudian protein intake yang menurun, kemudian atrofi otot, dan menyebabkan secara keseluruhan aktivitas fisik yang menurun, itu sudah menyebabkan penurunan massa otot. Massa otot yang turun ini menimbulkan sarkopeni. Kemudian di sisi lain ya, secara eksternal ada kalori intake yang menurun, kemudian obat-obatan yang memberi efek samping yang banyak seperti steroid misalnya, kemudian perubahan hormonal dan aktivitas fisik yang menurun juga berhubungan dengan obesitas, sehingga terjadi suatu keadaan yang kontradiktif dan saling memperburuk. Di satu sisi peningkatan massa lemak, di satu sisi penurunan massa otot. Nah, ini banyak dipengaruhi juga kemudian oleh adanya sitokin inflamasi seperti osteoklas tadi ya, yang menyebabkan lebih mudah terjadinya osteoporosis. Akibatnya terjadi kelemahan frailty. Jadi kelemahan ini sudah disebut sejak awal ya, berbagai kompleksitas dan multipatologi dan sebagainya itu menimbulkan kelemahan, kemudian kan yang sangat menurun kecepatannya seperti misalnya ada gempa bumi dan sebagainya, refleksnya untuk bergerak akan menurun, kemudian kemampuan untuk meningkatkan kapasitas atau endurance menurun dan seterusnya ya, yang kemudian menyebabkan suatu sarkopenia, osteopenia atau dan akhirnya osteoporosis. Oke, lanjut. Nah, kita mulai ke patologis jatuh ya. Jadi faktor intrinsik yang mempengaruhi banyak sekali ya, cara berjalan yang tidak seimbang, kemudian gangguan saraf tepi, keseimbangan, kemudian kelemahan otot, penglihatan, apakah dia juga memiliki penyakit tertentu, komorbid usia, dan bagaimana aktivitas sehari-hari yang bersangkutan, ada tidak menggunakan suatu alat gerak, kemudian ada demensia atau obat-obatan tertentu. Ya, jadi kalau kita kalian mendapat laporan seorang tua jatuh, itu segini banyak yang analisis. Tidak hanya kita berpikir lingkungan licin atau lingkungan gelap malam hari atau bangun tiba-tiba saja, tapi ada nggak katakanlah gangguan kesehatan, ada nggak dia minum obat menimbulkan hipotensi hepatitis misalnya. Rupanya kita berlebihan menggunakan obat antihipertensi. Ada tidak dia penyakit nikel ya? Bagaimana kesehariannya? Misalnya. Oleh karena itu kita selalu berharap baik secara maupun fungsional orang tua itu maksimal atau optimal. Bisa mungkin mereka melakukan hal yang bersifat mandiri, misalnya makanan, pergi ke toilet. Nah, kalau dia bisa melakukan itu, maka resiko jatuh itu akan lebih kecil. Tapi kalau sehari-hari kita buat dia karena salah pemahaman ya keluarga, bapak ibu, nenek kakek banyak gerak jam ya, di makanan saya ambilkan. Padahal secara nasional kita masih berharap dia bisa mandiri. Tapi perlu asistensi untuk bagaimana dia siap ke dapur, ke kamar. Tapi kita dampingi asistensi, tidak diam imobilisasi. Ya, jadi banyak ya yang perlu dilihat. Nah, lingkungan. Makanya salah satu cara yang paling penting ya, kalau kalian punya lansia di rumah atau punya pasien lansia, tekankan. Lansia ini tempat tidurnya itu pertama harus cukup ventilasi dan paparan sinar matahari. Kedua, memiliki jarak yang sangat dekat dengan kamar mandi dan meja makan. Dan bila perlu, rek yang menuju ke tempat-tempat tadi itu selalu kering, terang, dan datar. Ya. Atau yang lebih ideal lagi ada handle yang bisa dipegang. Ya nggak apa-apa, karena ke depan mungkin akses pasien lansia semakin baik,
secara ekonomi semakin bagus, kalian mungkin bisa menjadi dokter di bidang geriatri misalnya. Jadi hal ini harus kalian kuasai ya. Tidak hanya obat, ini obat orang tua untuk memperkuat otot, memperkuat tulang. Enggak, tapi lingkungannya seperti apa? Tidak mungkin dia akan sehat kalau dia kamar mandinya terpisah di halaman belakang misalnya. Dapurnya jauh ya, nyebrang. Kalau hujan bagaimana misalnya. Jadi harus disetting secara desain bangun seperti itu ya. Oke lanjut. Komplikasi fall apa ya? Cedera, fraktur, imobilisasi lama-lama menjadi infeksi. Tidak bisa bergerak, yang semula aktif menjadi depresi. Jadi intervensinya ya penilaian risiko, latihan fisik, baru obatan ya, vitamin D, kalsium, kalau perlu misalnya bifonat, kalau osteoporosis dan juga operasi ya kalau ternyata tadi kan katakan apa sih kan ya nanti low vision, gangguan penglihatan masih katarak. Kalau bentuk kakinya membuat dia tidak seimbang ya harus fisioterapi atau protesis, dan yang penting ada liver ya. Oke lanjut. Intervensi lingkungan yang saya bilang tadi ya, saya sudah sebutkan tadi, ini dipertegas lagi. Rek data, cahaya, penggunaan kedapur, kamar mandi, alat bantu, caregiver. Jadi kalau kalian punya lansia di rumah, ada pasien lansia nanti, nanya sakitnya apa Pak, riwayat penyakitnya apa, keluhan sekarang apa, enggak, harus tanya. Di rumah kamar tidurnya di mana, jauh nggak dengan kamar mandi, jauh nggak dengan kamar meja makan. Kalau jauh kalian harus sarankan, ya ini Bapak nanti orang tuanya itu dikasih tempat yang dekat dengan kamar mandi, tempat tidurnya, atau yang lebih ideal lagi kamar mandi dalam kan. Kemudian ruang makan harus paling dekat dengan kamar tidur lansia ini. Itu contoh-contoh yang praktis bisa dilakukan. Next. Nah ini yang juga sering terjadi, inkontinensia urin ya, berkemih yang tidak disadari. Dampak sosialnya banyak ya, infeksi secara medis biologis, kemudian bisa ini rasa tidak nyaman. Fisiologi berkemih memerlukan hal seperti ini ya. Nanti coba baca lagi di kuliah fisiologi ya. Faal. Harus ada integritas saluran kencing bagian bawah, kekuatan terpanggul, dan juga sistem sarafnya, mekanisme visceral, pelvic floor yang kuat, dan persepsi urgensi, kemampuan fisik ke toilet. Seperti yang disebutkan tadi. Sementara kenyataannya pada geriatrik, fisiologis ini menurun ya. Lagi pada lansia wanita yang punya anak banyak, riwayat persalinan yang sulit, itu menyebabkan otot terpanggul tidak terjaga. Dia mengalami penurunan kontraktilitas ya, seperti tadi hipotonik, sehingga dia sulit untuk menahan kencing. Makanya orang itu kompor ya, atau kadang-kala aja sedikit atau bahkan ini juga ya. Nah ini menjadi penting buat caregiver dan kita semua. Siapa tahu orang tua itu menjalani perjalanan jauh gitu ya, geriatri misalnya, atau ikut jalan-jalan tamasya itu ya mesti dipakaikan pampers dulu, atau kalau memang naik bus dipastikan kalau ada ke toiletnya orang tua itu harus duduk paling di belakang misalnya, tetapi harus ada tetap caregiver ya. Dan kemudian persepsi urgensi ini penting ya, kadang-kadang orang tua nggak tahu dia kemihnya penuh apa tidak, sehingga kita harus menjadwalkan. Jadi bapak ibu, nenek, kakek baru bangun itu harus kencing ya, harus, tak perlu nunggu kepingin kencing, dia kencingkan, nanti sarapan, minum yang cukup, nanti 2 jam paling cepat atau paling lama 3 jam harus kencing lagi gitu ya, diminta kencing. Jadi seperti anak-anak sebelum tidur, ayo kencing dulu gitu. Itu mungkin memerlukan kebiasaan seminggu, 2 minggu, atau sebulan. Nanti setelah itu mereka akan mengikuti ya pola ini.
Oke, lanjut. Nah, ini berbagai abnormalitas pada geriatri ya. Ada yang disebut dengan bladder over activity. Ini yang urgensi ya. Jadi sedikit aja berisi kemih, kantong kemihnya udah kepingin kencing, urgen. Ya. Padahal belum penuh banget gitu ya, baru terisi sedikit. Bladder over activity ya, terlalu reaktif dia ya. Yang kedua justru terjadi impaired bladder contractility. Sehingga meningkatkan banyak residual urin. Pada kasus prostat misalnya, kalian nanti gunakan clue yang saya kasih tahu ya, bagaimana mencari kemungkinan seseorang laki-laki lansia itu prostat. Pertama, saat dia kencing itu dia perlu tenaga. Ya, karena memang kontraktilitas bladdernya kurang, sehingga dia sendiri harus ngeden, ya, menekan dengan otot-otot perut. Jadi pertama saat mau kencing dia perlu upaya, perlu tenaga, akhirnya perlu waktu, dan saat keluar selalu ada sisa. Increase residual urine. Ya, nanti belum lama apa-apa sudah pengen kencing lagi. Itu khas gambaran pembesaran prostat pada laki-laki usia lanjut. Kencing perlu tenaga, saat keluar ada sisa. Sehingga dia akan berulang kencingnya. Ya, terjadi poliuri akibat kondisi yang kedua ini. Nah, capacity. Nah, ini mungkin karena pengapuran, mungkin ada benjolan, seperti tadi, prostat juga bisa ya. Yang lain, nah ini prostat hipertrofi saya sudah sampaikan tadi, kemudian pada wanita estrogen progesteron yang menyebabkan sering terjadi vaginitis ya, karena estrogen dan progesteron kan tentunya juga memberikan efek bagaimana endotel, sel epitel pada mukosa, vagina, rektum dan sebagainya itu dalam kondisi bagus ya, sehat. Tapi penurunan estrogen, progesteron, dia akan menyebabkan suatu kondisi atrofi. Tapi bisa juga karena otak ya, gangguan di otak. Seperti tadi, pada penurunan hipotalamus yang berkaitan dengan antidiuretik hormon atau ADH itu menyebabkan gangguan regulasi dehidrasi pada lansia. Walaupun reseptor ADH pada ginjalnya masih baik, tapi kan bisa saja penurunan fungsional daripada hipotalamus sebagai master gland kita pada lansia. Oke, lanjut. Nah, inkontinensia urin, kencing yang tidak terkontrol ini ada yang akut kronik. Itu menggunakan akuin 4 minggu. Ya, jadi yang itu 4 minggu atau kurang. Nah, sebaiknya diatasi dengan baik agar dia kembali reversible. Ya, faktor risknya di kekuatan keledai, delirium, rhinitis, restrict, mobilisasi, retention, infection of stool, inflammation, obat-obatan, dan faktor psikologi. Jadi rupanya kalau kalian nanti mampu mengidentifikasi bahwa inkontinensia urin ini adalah akut, terjadi belum 4 minggu, nah harus dipelajari dan diperbaiki ini, delirium, demensia, diabetesnya, kadar gula dinormalkan, dimensianya dilatih untuk fungsi luhur otaknya, daya ingatnya dengan mengajak ngobrol, mengingat sesuatu ya. Kemudian lebih banyak diajak bergerak dalam hitungan atau ukuran yang aman, ringan, tidak berisiko. Kalau ada infeksi ditangani. Nah, sering sekali kalau dia tembelit, fat cells yang menumpuk di usus besar itu menekan bladder ya, kantong kemih, itu juga menyebabkan inkontinensia urin. Kemudian psikologikal, obat-obat tertentu kayak diuretik ya, hati jangan minum siang atau malam, pastikan hanya pagi sehingga sering kencingnya tidak sampai siang, sore, malam mengganggu tidur. Itu banyak yang kalian tentukan ini inkontinensia urinnya akut, maka kita cari drip ini ya, faktor risiko, kita berusaha memperbaiki. Oke, lanjut. Nah, kalau kronik itu sudah 4 minggu. Nah, ini cenderung ke struktural deh ya. Jadi
sudah tidak mudah lagi melatih. Ujung-ujungnya nanti perlu obat atau tindakan pembedahan. Ya, penyebabnya macam-macam. Ya, ada urgent incontinensia. Gejalanya urgensi, frekuensi, dan nokturia, terutama malam. Sehingga kalau kita menyarankan lansia itu banyak minum, 8 sampai 10 gelas boleh, tapi minum banyaknya pagi, banyak siang, sore sedikit, malam jangan. Nah, secara patofisiologi disebutkan terjadi overaktivitas dari detrusor, otot detrusor, kemudian terjadi kontraksi daripada kentong kemih secara tidak disadari, dan itu sangat eksesif ya. Ya, sering terjadi pada pasien stroke, spinal cord lesion, demensia, Parkinson. Jadi ini inkontinensia tipe urgensi. Kemudian ada namanya inkontinensi stres berhubungan dengan tekanan intraabdomen, batuk, mengendap, tertawa. Kelemahan otot panggul menyebabkan hal seperti ini. Sehingga sering sekali diajak senam Kegel ya, senam menahan kencing. Ya, kalian pasti pernah ya, nanti searching aja ya bagaimana stres inkontinensia ini bisa diatasi dengan senam Kegel gitu ya. Oke, lanjut. Nah, yang terakhir overflow incontinentia akibat overdistensi bladder. Ada dua mekanisme ya, apakah di outlet obstruction terutama pada prostat atau di bladder contractile itu sendiri yang mengalami penurunan akibat gangguan sistem saraf. Sebetulnya jenis-jenis inkontinensia kronik ini berdasarkan artificial tidak bisa betul-betul berdiri sendiri, kadang overlap ya. Tetapi walaupun demikian cenderung nanti obat-obatan medikalnya akan sama saja ya. Oke, lanjut. Nah, asesmennya bagaimana mendiagnosis ya, tadi untuk menentukan ini akut atau kronik ada onset atau frekuensinya, faktor risiko yang ada apa. Kalau misalnya akut, drip itu tadi, delirium, infeksi, ya. Kemudian pemeriksaan fisik penting sekali. Nah, kalian nanti akan kalau masuk stasiun bedah untuk memeriksa prostat, kita tidak buru-buru bisa melakukan USG, itu bisa dengan rectal touche, ya. Vaginal touche bisa untuk melihat ada tidak apa namanya prolaps misalnya ya. Pemeriksaan neurologis penting. Kemudian lab ada sih tadi kan orang yang mengalami infeksi itu bisa kenyangan-nyangan. Kalau pada orang dewasa seperti kita kalian bisa di bisa menunggu nyari tempat toilet, tapi pada lansia nggak bisa karena turunan kekuatan terpanggul tadi. Akibat sini dia sering ngompol ya, kita nggak boleh marah-marah kok ngompol, ternyata setelah dicari infeksi, setelah diobati hilang inkontinensinya. Itu pada kasus yang kemudian imaging seperti tadi, kalau sudah USG kita lakukan, wah ini pembesaran prostat, USG untuk konfirmasi. Lain juga untuk melihat ini bahan prostatnya gimana sih. Kalau dia jina kan, tapi kalau berdungkul kasar dengan cancer nanti lain lagi. Oke, lanjut. Nah, ini terapinya ya, koreksi reversible pada yang akut tadi kurang dari 4 minggu, yang menggunakan jempol drip, gaya hidup, latihan, bladder training, nah obat-obatan ya, agent antimuskarinik, glutin, dan intervensi. Beberapa menggunakan kateter, dan menggunakan injeksi botulinum dan pembedahan. Jadi injeksi botulinum ini memperkuat ya sistem saraf yang hubungan dengan proses. Lanjut. Nah, ulkus decubitus, jadi adanya luka ulcer pada kulit jaringan akibat penekanan ya. Ini sering pada lansia yang mengalami stroke, fraktur kolom femur yang tidak bisa operable, dia akhirnya tirah baring lama. Oleh karena itu penting sekali mobilisasi, miring kanan, miring kiri setiap 2 jam. Nah, kalau kita mau melihat gradasi dari ulkus decubitus ini ada 4 ini ya. Yang pertama hanya pada eritema, ya, terbatas hanya pada permukaan kulit, sementara kulit kutannya sendiri intake. Kemudian kalau grade 2 sudah hampir ke subkutan ya. Yang ketiga sudah sampai otot, yang kelima sampai tulang.
bisa juga mengalami osteomielitis. Semakin tinggi derajatnya, semakin sulit dalam tata laksana dan memerlukan koordinasi multidisiplin. Mungkin kalau 1-2 cukup penyakit alam misalnya mengerjakan bersama perawat terlatih, tapi 3-4 sudah harus melibatkan ahli bedah, bahkan mungkin ahli bedah rekonstruksi, bedah plastik, bedah kardiovaskuler, dan sebagainya. Oke, lanjut. Nah, ini tata laksananya tentu saja yang mengurangi tekanan, ya. Kemudian perawatan luka, obat-obatan, dan kadang-kadang memerlukan kateter udenia untuk mencegah kontaminasi. Oke, lanjut. Delirium. Nah, ini kumpulan gejala akut yang menyebabkan penurunan kesadaran. Bisa dibilang encephalopati, akut conscious state. Ya, jadi banyak penyebab ya, bisa karena hipoksia akibat kardiorespiratori, atau memang gangguan mental organik, neurologik, atau infeksi yang menyebabkan sepsis. Ya, yang menurunkan resistensi perifer sehingga menurunkan asupan darah dan oksigen ke otak. Oke, lanjut. Bagaimana asesmennya? Ya klinis ya. Kita kan klinis sih. Jadi pemeriksaan penunjang, kayak lab, imaging, pemeriksaan yang lain itu penunjang, tetapi klinis kita harus kuat. Pasien dapat berupa hiperaktif ya, ngamuk-ngamuk, kacau, ya ada juga hipoaktif, ya koma bahkan ya, atau juga bisa mix kan gitu. Lebih banyak akut conventional state atau delirium atau encephalopathy tentang penurunan kesadaran. Nah, terapinya bagaimana? Atasi penyakit organiknya. Kalau dia karena kardiorespiratori, gagal jantung, infeksi paru, itu diatasi. Jadi kita batasi obat-obat psikotropik, apalagi kalau dia hipoaktif. Kecuali kalau dia hiperaktif, agitasi, berisiko menyebabkan dia cedera atau fall, ya boleh kita berikan obat penenang. Lingkungannya juga diatur seperti yang ditulis ini ya. Oke, lanjut. Nah, ini yang kemudian mungkin bagian akhir ya. Akibat secara keseluruhan akumulasi problem tadi ya pada lansia, terjadilah penurunan status fungsional. Jadi yang digunakan adalah eh, derajat aktivitas sehari-harinya yang harus dia mandiri, misalnya makan, mandi, berpakaian, ke toilet. Itu ADL. Ada juga yang menggunakan instrumental activity of daily living. Ini lebih advance ya. Dia selain makan, mandi, berpakaian, toilet, nyapu di rumah, bisa nggak berbelanja, menyiapkan makanan, mengatur keuangan. Jadi semacam analisis ya. Nah, ini perlu sekali orang tua itu, lansia itu tidak hanya sehat secara fisik maupun mental, dia tidak jatuh, tidak infeksi, kemudian makan minumnya baik, tetapi bagaimana aktivitas daily living. Ini karena pada lansia akan menjadi suatu parameter kesehatan. Dan ini tidak perlu pada orang dewasa, ya karena orang dewasa dianggap aktivitas daily livingnya sama, ideal, optimal gitu ya. Orang dewasa seperti kalian tidak ke kampus ya bukan karena problem geriatrik, tapi karena misalnya betul-betul eh, sakit single faktorial demam berdarah, apa 3 hari nggak kampus itu, fase dokter gitu kan. Nah, nggak usah dihitung, tapi pada lansia perlu sekali. Kita sering nanya kalau pasien lansia ke praktek, Bapak Ibu masih bisa nyapu halaman, gitu. Masih bisa, oh saya masih bisa ngantar cucu ke sekolah. Nah itu bagus sekali. Itu sudah bagian dari instrumental activities of daily living ya. Pada geriatrik menurun karena berbagai faktor tadi, intrinsik, degeneratif, dan lingkungan. Oke, lanjut. Jadi asesmennya lebih banyak dengan anamnesis kan, seperti tadi, Bapak Ibu masih bisa ngantar cucu nggak? Oh bisa, saya bahkan ke apa namanya, ke pasar, bisa belanja, udah itu masih bisa macam-macam ya, misalnya mengatur perusahaan, misalnya kalau dia memang punya perusahaan.
Saya rasa itu ya terapi intervensi ya sama aja sih ya. Kapasitas fungsional misalnya kalau dia gara-gara kataraknya nggak bisa ngantar 7, ya udah dioperasi katarak misalnya gitu kan. Oke, lanjut. Saya rasa kuliah dari saya hanya segitu ya. Mudah-mudahan bisa memberi insight kepada adik-adik soal bagaimana kita melihat geriatri ya. Karena sekali lagi seperti pediatri, geriatri bukanlah populasi dewasa yang dikecilkan atau dituakan. Tapi memang ada poin-poin penting yang perlu diberikan perhatian ya. Sehingga nanti kalau kalian sudah masuk ke stase profesi atau bekerja sebagai dokter, memiliki bekal bagaimana menata laksana pasien geriatri. Mungkin demikian Albert atau Wilma, kalau ada teman-teman bertanya saya persilakan. Baik dokter, ini ada teman-teman saya yang izin bertanya dokter. Mungkin dari Alzo terlebih dahulu dokter ya. Silakan, silakan. Kalau ada, bagus. Kalau enggak juga nggak apa-apa. Yuk, silakan. Silakan Alzo. Ya, Baik, langsung aja. oke. Baik, dokter, Silakan terima saja. kasih kesempatannya. Perkenalkan saya Olzakemi dia dari kelas C dengan NIM di terakhir 001. Di sini saya mau bertanya. Tadi tadi dokter menjelaskan tentang geriatri sendiri. Nah, pertanyaan saya di sini, jika banyak masalah pada lansia itu sebenarnya itu berawal dari fertility. Soalnya itu tadi itu kelemahan tubuh karena sarkopenia dan malnutrisi. Nah, apakah ini lebih efektif bila terapi itu difokuskan pada perbaikan nutrisi atau latihan otot itu daripada itu menangani tiap sindrom yang tadi itu jatuh, inkontinensia, delirium, dekubitus itu secara terpisah, dokter. Terima kasih. Ya, Also, terima kasih ya. Pertanyaan bagus. Rasa ini akan dilakukan secara simultan ya, akan tidak bisa kita pisahkan secara tegas. Kalau kita bicara jatuh, inkontinensia urin, kemudian kubitus, penurunan fungsional, itu sebetulnya adalah rekam atau dampak dari multi patologis yang terjadi pada lansia. Nah, baik sebelum terjadi outcome seperti itu, disease, penyakit, maupun sesudah, ya itu latihan fisik dan nutrisi itu harus selalu diterapkan secara awal, sehingga posisinya dia bisa mencegah dan bisa mengobati. Ya, oleh karena itu saya selalu mengatakan kepada pasien, ada beda antara sehat dan kuat gitu ya, sehat dan kuat. Sehat itu adalah kondisi-kondisi di mana tidak ada diagnosis penyakit. Pasien tidak ada darah tinggi, tidak ada kencing manis, tidak ada stroke, serangan jantung atau ginjal. Tidak ada diagnosis. Tapi belum tentu orang itu termasuk lansia itu kuat, fit, segar. Belum tentu. Oleh karena itu, selain tidak ada diagnosis, maka orang tersebut termasuk lansia adalah harus cukup nutrisi, cukup exercise, cukup tidur dan tidak boleh cemas. Tekankan itu, ya. Bahkan sering sekali mereka tidak memiliki penyakit apapun, tidak dalam pengobatan kronis apapun, tetapi dia kok merasa lemes. Kita tanya, Bapak Ibu pola makannya sudah cukup nggak? Wah, kurang teratur, sering lupa, apalagi lansia. Nah, itu harus dikoreksi. Dua, cukup nggak jalan kakinya? Nggak bisa, mata saya nggak melihat, takut. Nah, itu harus diperbaiki. Apakah segera harus dioperasi matanya? Ya nggak mesti. Tapi kita ajarkan dia latihan statik, gerak di tempat. Banyak di YouTube ya. Tapi nggak bisa disuruh dia ngeliat YouTube, orang nggak ngeliat. Also yang ngeliat di YouTube, langsung ngasih tahu nenek itu gimana latihannya. Kedua kaki digerakkan, kedua tangan digerakkan, badan digerakkan seperti senam lansia. Ketiga, tidurnya berapa jam nenek kakek ini? Wah, hanya 2 jam. Kok gitu? Ya karena susah tidur. Jam 6 sore udah masuk kamar. Sampai besok jam 6 pagi tidurnya cuma 3 jam. Itu juga salah. Jadi tidur yang baik itu justru ditentukan oleh dua hal yang pertama tadi.
cukup gerak dan cukup nutrisi. Kalau saluran cernanya sudah nyaman, sudah tidak mual, perih, kembung, sudah tidak kekenyangan berlebih, dan sore harinya dia cukup exercise, jalan kaki atau gerak di tempat, tidur di atas jam 10, nah itu kualitas tidurnya akan lebih baik, dan dia bisa tidur 6 jam atau lebih. Nah, kalau tidur baik, makan cukup, olahraga cukup, otomatis dia akan merasa lebih kuat, bertenaga, fit, segar, dan tidak cemas. Jadi dia tidak hanya sehat aja, tapi dia sehat dan kuat juga. Ya, oleh karena itu, mana yang lebih utama, apakah nutrisi, exercise, atau obat-obatan, ya saya rasa itu mesti secara simultan dilakukan. Ya, jadi tidak terpisah-pisah, tetapi dia akan dilakukan secara terpadu. Ya, so ya. Baik dokter, terima kasih banyak dokter. Oke. Silakan kalau ada adik-adik lagi yang lain. Calon-calon dokter Saya yang izin lain mau bertanya, bertanya. dokter. Ya, Perkenalkan, saya Pradisa dengan 3 digit terakhir 051, dokter. Jadi saya ingin menanyakan terkait mungkin suplementasi yang masih terdengar jarang atau didistribusikan di Indonesia nih, dokter. Terkait dengan suplementasi dari NAD+ itu sendiri, dokter. Dari apa yang saya ketahui dan baca juga dari paper-paper yang ada itu kan ada yang suplementasi dari NAD+, di mana NAD+ itu kan kofaktor utama dari enzim yang memperbaiki tubuh, misalnya seperti PARP, PARP, yang dimana dia ADP ribose polimerase gitu enzimnya, yang dimana dia memperbaiki gen. Kemudian ada juga seperti sirtuin 1 dan 3. Kalau sirtuin 3 itu dia memperbaiki dari mitokondria misalnya. Sirtuin 1 dia membahas hal yang lain. Kemudian juga misalkan ketika ada inflamasi kronik, kofaktor NAD+ ini dipakai lagi gitu untuk mengatasi inflamasi yang dimana dia dipergunakan oleh cluster differentiate 38. Nah, bagaimana sih penata laksanaan dari penggunaan dari suplementasi seperti NAD+ ini? Karena dari apa yang saya baca dia sangat powerful, dokter. Yang dimana mungkin banyak dipergunakan dalam istilahnya anti-aging itu nih, dokter. Yang dimana dari apa yang saya baca itu dengan kita memberikan suplementasi baik dalam bentuknya yang dia NMN atau yang bentuknya langsung murni NAD+ yang lewat IV drip begitu, dia itu bisa mengurangi atau mencegah dari proses penuaan itu sendiri begitu. Kalau Indonesia kan saya rasa masih jarang terkait dengan hal ini. Nah, itu gimana ya, dokter? Mungkin penata laksanaannya mulai dari kapan sebaiknya kita misalkan menggunakan suplementasi yang tersedia berikut. Karena kalau kita lihat sendiri penyakit degeneratif itu kan sering karena kerusakan mitokondria gitu. Dengan pemberian NAD+ kan bisa mengurangi kerusakan tersebut sehingga mungkin bisa dikatakan ada membantu sedikit dalam anti-aging gitu, dokter. ya. Ini saya setuju ya. Belakangan ini yang paling banyak dipelajari ya selain bagaimana mengatasi penyakit, sudah mulai bergeser ke bagaimana mencegah proses penuaan. Bahkan kayak di FK Udayana sendiri kan memang ada pendidikan anti-aging. Nah, apa juga ini kan yang sedang berjalan banyak sih. Cuma sekali lagi pemilihan treatment yang dibuat oleh dokter dan medis itu kolegium maupun profesional di bidang medis dengan konsep berbasis ya evidence based medis. Itu pertama, daya beli masyarakat. Itu yang mempengaruhi. Saya rasa kita memang sedikit tertinggal dengan negara-negara maju bagaimana mereka bisa lebih dulu temuan yang berhubungan dengan implementasi ya yang langsung bisa mencegah proses penuaan sebagai mekanisme. Nah, kemudian sebenarnya kalau best clinical practice kita akan mengembalikan kepada nutrisi alami. Ya, dan memang cost benefit juga memang sebetulnya kalau kita menerapkan program yang baik itu kan kita nutrisi alami ya yang ada di alam. Satu contoh misalnya biar lebih mudah dipahami. Kita sekarang dalam praktek saya cek vitamin D pasien itu banyak sekali kekurangan vitamin D. Dan ini menjadi hal yang unik ya karena Indonesia sendiri tropis dengan matahari yang sangat kuat dan vitamin D yang banyak. Tapi kenyataannya yang kurang vitamin D. Lalu kita bicara bagaimana bisa meningkatkan vitamin dengan baik. Padahal kita memiliki sumber alami seperti itu. Nah, seperti tadi misalnya, kalau kita cek
eh, NADP ya misalnya, yang bisa mencegah penurunan proses aging. Saya rasa ya rekomendasinya walaupun tidak satu A gitu ya, berbasis eviden, tetapi saya rasa sama dengan obat-obat suplemen yang lain itu kelebihannya dia kan tidak tidak memiliki efek samping atau bahaya gitu ya, ketimbang obat-obat chemical, kimia, kemoterapi dan sebagainya yang sangat ketat. Makanya obat-obat ini kadang bisa dijual bebas. Kenapa? Dia eh, sama kayak kalau kita bicara lokal genius, loloh misalnya ya. Loloh itu kan eh, apa namanya banyak digunakan oleh masyarakat, tetapi penelitiannya tidak ada. Dia aman sekali ya. Jadi kelebihan obat-obat seperti ini aman, tidak berisiko menimbulkan toksisitas, efek samping obat. Tetapi yang kedua ya kelemahannya adalah studinya belum cukup banyak, kemudian harganya tinggi, sehingga di kalangan dokter tidak secara ofisial merekomendasikan langsung itu. Walaupun boleh direkomendasikan. Saya setuju gitu ya, apalagi yang memiliki kemampuan ekonomi yang cukup bagus. Dan yang ketiga, karakteristik obat-obat seperti ini, suplemen seperti ini adalah dia sangat luas spektrumnya. Dia tidak spesifik terhadap suatu patologis, tidak spesifik terhadap diabetes, tidak spesifik terhadap cancer, tapi dia untuk kesehatan secara umum gitu ya, mencegah degeneratif, memperbaiki regenerasi seperti itu. Jadi kita melihat dari banyak sudut pandang. Apakah kita boleh merekomendasikan kepada pasien atau kepada masyarakat melalui edukasi? Boleh, nggak masalah karena sudah ada approval ya. Tetapi ya seperti tadi, bagaimana kita menerapkan secara praktis di klinik sehari-hari, yaitu perlu kebijaksanaan kita. Ya, apakah obat ini betul-betul sangat diperlukan? Apa ya sifatnya himbauan atau bagaimana? Sama kayak tadi misalnya vitamin D defisiensi gitu. Kan lebih baik kita masih menyarankan berjemur yang cukup ketimbang kemudian kita menunggu defisiensi vitamin D lantas kita menawarkan vitamin D yang baik 5.000 IU misalnya seperti itu yang dosisnya tinggi. Saya rasa cara memandangnya seperti itu. Jadi ini baik, benar, boleh, tetapi kita sebagai seorang dokter tetap memiliki prinsip-prinsip best clinical practice bahwa kita memiliki sumber nutrisi alami yang juga tidak kalah pentingnya. Sehingga misalnya pasien dengan anemia defisit zat besi misalnya, apakah pasien ini terus kita sarankan mengkonsumsi tablet besi? Kan tidak. Padahal secara alamiah kita memiliki sumber protein yang berlimpah, misalnya ikan, ya kemudian daging yang tidak sulit didapat. Tetapi dalam hal kalian meningkatkan knowledge, ada hal-hal yang bagus di bidang tata laksana medis, baik itu pasien infeksi, pasien degeneratif, geriatris, seperti itu hal yang baik. Karena kalian bisa memberikan solusi ya yang mungkin tidak diketahui oleh teman-teman. Sama halnya sekarang misalnya nih ya, contoh yang lain saya kasih tahu, selama ini kita untuk penyakit autoimun menggunakan anti radang standar konvensional di MART, tetapi kan kita harus memiliki juga pengetahuan tentang biologic agent gitu ya, yang kita bisa tawarkan kalau obat-obat yang tadi tidak respon. Nah, tapi syukurnya biologic agent misalnya sekarang ditanggung oleh BPJS karena secara evidence based dianggap kuratif, sangat menyembuhkan, spesifik. Tapi kalau yang tadi Agung sampaikan itu mungkin ya di berbagai negara sudah ada evidence base-nya, mereka memang sudah meninggalkan penyakit-penyakit infeksi, penyakit-penyakit cedera yang makan banyak biaya, sehingga biaya itu bisa dibawa ke sana, ke studi nutrisi yang penting untuk mencegah degeneratif. Nah, kalau misalnya kita terapkan di sini mungkin secara individual sangat bagus, tapi sifatnya kemudian menjadi standar operasional prosedur yang bersifat umum mungkin belum, karena itu mungkin harganya akan cukup tinggi, walaupun memang benefitnya juga bagus. Ya, mungkin demikian ya, Agung ya. Terima kasih. Terima kasih dokter. Masih ada lagi? Silakan kalau ada. Saya izin bertanya dokter. Ya, silakan. Ilmak ya. Oke. Ya, Ya, baik dokter, perkenalkan. Nama saya Bimar Petrus Sinai Purba, 3 digit NIM terakhir 045. Jadi saya ingin bertanya dokter terkait dengan inkontinentasi inkontinen urin tadi dokter ya. Itu tadi kan ada siap. faktor risiko
ada faktor Ya, risikonya pada yang gejala akut tadi, yaitu eh, DRIP ya, ada D-nya. Jadi D-nya itu ada delirium. Apakah nanti pasien datang ke misalnya ke poli geriatri itu, apakah nanti dia emang sudah penurunan kesadaran gitu dokter ya? Seperti misalnya GCSS-10 gitu. Lalu eh, kenapa bisa penurunan kesadaran ini berhubungan dengan eh, apa urin yang tidak terkontrol tadi gitu dokter? Saya bingung apakah emang penurunan kesadaran saat nyampai di poli gitu dokter. Terima kasih dokter. ya. Delirium ini adalah istilah bagaimana menggambarkan penurunan kesadaran, terutama yang hipoaktif atau bukan ya, bahkan yang hiperaktif juga bisa. Bisa disebabkan, bisa karena demensia sendiri, bisa karena eh, apa namanya metabolik ya, itu terlalu tinggi. Nah, delirium ini bisa terjadi on site saat kita hadapi pasiennya, dia tanpa sadar kemudian keluar kencing atau justru retensi urin, atau kalau di poliklinik mungkin cerita dari keluarganya, ya ayah saya atau ibu saya kemarin tiba-tiba sulit bicara dan dia kencing di tempat tidur atau di ruang tamu atau di ruang makan. Itu bisa anamnesis, bisa onsite saat pemeriksaan fisik. Bisa keduanya. Itu dicatat semua. Itu catatan yang penting bahwa orang tua ini mengalami delirium atau pernah mengalami delirium. Delirium ini harus dicari kausanya. Oh, ternyata dia mengalami hipoglisemia, dia mengalami demam, infeksi saluran kencing, atau memang demensia. Ya, seperti itu. Nah, apa kaitan dengan berkemih ya seperti eh, kalau delirium itu kan dampak sudah ke sistem saraf pusat, dia akan mengganggu reaksi secara umum ya yang dari persepsi pasien terhadap keinginan berkemih atau tidak. Pada demensia kadang-kadang baru habis kencing kepingin lagi kamar mandi untuk kencing padahal ada residu urin, atau sebaliknya belum kencing dia mengaku sudah kencing sehingga keluar sendiri di tempat di meja makan atau di kendaraan. Nah, itu persepsi. Sehingga kenapa pada fase ini kita mengajak untuk penjadwalan bangun, nanti 2-3 jam kita suruh dia kencing. Ya. Kalau misalnya delirium dasarnya infeksi saluran kencing, itu saja tadi sudah disebutkan, infeksi saluran kencing sendiri juga membuat orang sering kencing. Karena itu, kenapa? Karena secara struktural, inflamasi atau radang itu membuat fungsional saluran kemihnya akan terganggu. Nah, itu kaitannya. Ya, jadi bisa saja Wilmar menemukan pasien delirium di IGD, baru datang, dan kemudian dia tidak terkontrol kencingnya, makanya dipasang kateter urin. Tetapi kalau dia sudah datang dalam bentuk stabil,